Baik, kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yakni untuk pemrosesan data atmosfer. Dan pada model 3D ini, sebelumnya juga dijelaskan bahwa 3D ini fungsi atau mensimulasikan arus ya, mana arus ini itu digerakkan oleh beberapa faktor. Contohnya di perhitungan di sini adalah dari komponen pasang surut atau arus pasang surut serta dari komponen atmosfer. Jadi nanti dari pengaruh atmosfer dan pasang surut ini akan digunakan untuk 3D untuk memperhitungkan bagaimana kondisi arus dan pasang surut di sekitar atau di dalam domain penelitian kita. Nah, untuk data atmosfer yang digunakan dalam 3D ini ada dua data, yakni yang pertama adalah data arah dan kecepatan angin permukaan, di mana data angin ini nanti akan dipecah menjadi dua, yaitu untuk data angin komponen timur barat atau angin U ketinggian 10 meter serta data angin komponen utara selatan atau angin P. Kemudian juga digunakan data tekanan udara permukaan atau mean sea level pressure MSLP. Dan untuk data tersebut ini ada banyak sumber, namun yang paling mudah ini saya berikan contoh untuk data era 5 yang diperoleh dari dataset Copernicus yang ada di tampilan layar berikut. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Dan untuk mendapatkan data ini sebelumnya kalian harus registrasi dulu. Jadi registrasi kemudian login dan nantinya akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, nanti kita menggunakan data. Yang pertama, kita harus checklist di bagian reanalisis. Jadi kita menggunakan data reanalisis atau data yang sudah terjadi di waktu yang sebelumnya, yang sudah dikoreksi dengan data observasi. Kemudian untuk parameternya, parameter yang digunakan ini yang pertama untuk parameter angin. Parameter angin ini kita menggunakan 10 meter. Nah ini 10 meter U component of wind sama 10 meter V component of wind. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian evaporation dan pada bagian temperature and pressure kita juga memilih pada bagian mean sea level pressure ini MSLP. Jadi ada 3 komponen ini. Kemudian kita harus menyeleksi untuk waktunya. Waktunya katakanlah saya ingin tahun 2024. Kemudian bulannya Januari. Tanggalnya ini untuk tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini selama 5 hari. Sampai 6 saja. 1 sampai 6 Januari 2024. Nah, ini untuk datanya bisa kita peroleh per jam. Nah, cuma untuk mempersingkat atau supaya pemodelannya itu lebih ringan, saya gunakan data per 3 jam. Jadi, saya seleksi ini jam 00, kemudian 03.9, 15.21, seperti ini. Kalau kalian ingin membutuhkan data yang membutuhkan detail per jam, kalian bisa memiliki ini di select all, jadi tercentang semuanya. Jadi saya menggunakan data jam 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 per 3 jam. Kemudian untuk geographical area ini kita pilih yang sub-region, jadi kita hanya memilih di sebagian wilayah saja. Nah, untuk data atmosfer ini kita tidak untuk luasannya bebas, tapi yang terpenting data tersebut mencakup seluruh wilayah gridnya. Kalau tadi kita lihat, kita coba buka lagi grid kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, grid kita ini dari barat mulai 110, ujung 110,15 sampai sekitar 110,72. Kemudian untuk lintangnya mulai dari minus 6,47 sampai minus 6,97. Minimal seperti itu. Namun untuk amannya kita lebarkan saja.
Kita misalkan untuk pucuk ini kita ambil minus 5 sampai minus 7. Minus 5 sampai minus 8 lah. Minus 5 sampai minus 8. Kemudian untuk lintangnya, untuk pucuknya, kita lebarkan saja dari 100, katakanlah 109 sampai 111. Jadi kita harus lebih lebar dari gridnya, karena kalau dia nanti lebih sempit akan terjadi error pada saat kita proses runningnya. Kemudian untuk format ini kita pilih grip ya, karena nanti kita akan menggunakan script yang berusaha memproses file dalam format grip. Kemudian ini klik term of use-nya, setelah itu submit form. Jadi ini kita harus menunggu dulu sampai datanya sudah proses, nanti kita bisa mendownloadnya. Nah, setelah selesai ini seperti ini. Datanya ini ukurannya cukup kecil, sebesar 49 KB dalam format grip ya. Kita download. Nah, ini seperti ini. Kita jadikan satu saja dengan file tadi di folder latihan. Ini karena pajak kita rename saja, katakanlah atmosfer seperti itu, atau apapun yang tidak terlalu panjang. Kita save. Nah, untuk file downloadnya selesai sampai di sini. Kemudian bagaimana untuk memproses data tadi? Jadi untuk Del3D ini, data atmosfer ini harus disimpan ke dalam file yang berekstensi AMO untuk angin U, AMV untuk angin B, serta AMV untuk data atmosfer pressure. Untuk menggunakannya, kalian bisa menggunakan script yang ada di Google Drive. Kita nanti akan menggunakan script yang bernama data atmosfer Del3D. Nah, untuk menggunakan script ini nanti kalian bisa memberikan kredit ke akun GitHub saya ini. Nanti saya cantumkan juga linknya di deskripsi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi ini kan masih dalam folder yang saya bagikan ya. Ini kalian copy saja. Kita blok semuanya di sini. Tapi kopinya menggunakan shortcut Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, seperti ini. Katakanlah kita mau kopinya Ctrl+C. Kemudian kita masuk ke drive saya. Katakanlah kita buat folder baru di sini. Nah, ini folder barunya. Ini masih kosong. Kita paste di sini. Apakah sudah jadi? Sepertinya belum, kita coba ulangi lagi. Kita masuk ke sini. Kita blok semuanya. Kita Ctrl+C. Nah, ini sudah tercopy. Dan masuk ke drive tadi. Ke sini, pencet Ctrl+V. Kita tunggu, ini masih menyalin 7 file. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini supaya lebih ini karena ada salinan-salinannya, ini bisa kita rename saja. Klik kanan dari nama. Ini terus oke. Nanti kalian bisa rename semuanya supaya nama kalian aktif. Jadi ini membuat salinan. Jadi fungsi salinan ini adalah nanti soalnya kita harus mengedit script yang ada di sini. Sehingga kita perlu untuk supaya untuk namanya sama dengan yang di tutorial, kita rename saja. Kita rename, kita ganti yang ada salinan-salinannya ini.
Nah, ini file edp yang kemarin. Nah, ini script yang akan kita gunakan bernama data atmosphere.3d.epnb. Nah, untuk menjalankan script ini kita memerlukan Google Collaborator. Jadi ini sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman Python, tapi kita menjalankannya menggunakan cloud Google. Jadi Google sudah menyediakan untuk menjalankan script itu tanpa kita harus menginstalnya di komputer. Namun kita harus menginstalnya di akun Google-nya. Caranya adalah kita klik di aplikasi Google ini, kemudian lainnya dari Google Workspace ini, klik itu, dan nanti akan muncul di akun Google ini berupa marketplace workspace Google. Kita cari namanya Collaboratory. Nah, Collaboratory. Nah, yang seperti ini. Nanti kalau ini kebetulan saya sudah menginstal. Kalau belum menginstal, kalian harus menginstalnya. Nah, jika sudah menginstalnya, kalian bisa langsung klik 2 kali pada file ini yang data atmosphere wd.epnb. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini scriptnya. Kemudian di sini kita hubungkan ke runtime-nya. Jadi kita hubungkan ke server Google. Nah, oke, sudah terhubung seperti ini. Nah, kita klik bagian sini, klik file. Nah, semua pemrosesan file ini akan berlangsung di sini. Jadi ini ibarat itu Windows Explorer-nya kalian. Nah, kita harus mengupload data script yang sudah kita download sebelumnya. Kita klik kanan, kita menguploadnya ke sini. Kita upload. Terus kita cari di sini. Tadi kita menyimpannya dalam bentuk ini, atmosphere.script. Kita upload di sini, oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita running dulu pip install pygrid. Jadi kita install dulu ini pygrid untuk membuka scriptnya. Kita jalankan. Nah, sambil ini nunggu selesai, ini ada beberapa ya. Nah, yang perlu kita sesuaikan ini, kita baca di sini. Oh ya, ini kita perlu menambahkan sedikit pengaturan ya untuk menambahkan barisnya. Kita ini pencet pengaturan, klik, kemudian pada bagian editor. Pada lebar indentasi ini kita pilih 4 ya. Ini default. Untuk Python ini 4 spasi. Kemudian kita tampilkan nomor baris. Jadi nanti akan muncul barisnya. Ini untuk memudahkan kita ketika ada error, kita bisa tahu oh ada di baris mana. Kemudian kita edit, untuk diedit ini ada di baris 12 ini. Ini kan nama filenya sesuaikan era5.grip. Nah, sedangkan file kita namanya atmosphere.grip. Jadi kita harus kita edit sesuaikan namanya persis dengan nama di sini. Kita ganti menjadi atmosphere. Sudah sesuai atmosphere.grip. Nah, sudah ini sudah selesai. Terus kita tinggal jalankan dengan pencet tombol ini. Kita jalankan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini masih belum muncul, coba kita. Nah, kalau kita lihat tadi kan belum ada filenya, kemudian kita reload di sini. Ini akan muncul 3 data baru nih, data .3d underscore angin U, ini untuk data angin U-nya, ini angin V-nya, dan ini untuk MSLP. Jadi ini langsung muncul 3 data ini. Nah, data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk proses running W3D, agar si W3D ini dia bisa mempertimbangkan dari kondisi atmosfer untuk mensimulasikan arusnya. Kita download file ini, kita pada bagian titik 3 ini kita klik dan download, dan kita jadikan satu dengan folder yang tadi, di folder latihan tadi yang sesuai untuk model 3D nya. Kita download ketiganya. Nah,
selesai sampai di sini. Kemudian untuk pemrosesan selanjutnya akan dibahas pada video tutorial berikutnya.